Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk rekan-rekan semua, untuk sobat-sobat semua. Bobi Nasution resmi masuk Partai Gerindra. Bobi sebagai menantu presiden sudah pamitan kepada Presiden Joko Widodo, dan Presiden ya mungkin merestui. Cuma respon Presiden terhadap media ya itu disuruh untuk menanyakan kepada Pak Bobi Nasution. Tadi sejenak kita lihat pernyataan dari Mas Bobi ke media-media bahwa beliau sudah menyatakan sikap dan resmi menjadi kader Partai Gerindra. Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Nah, apakah dengan kehadiran Bapak Gerindra, apakah semua keluarga nanti akan masuk Gerindra atau gimana? Anak-anak saya masih kecil, belum bisa masuk Gerindra. Ya kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra, tentunya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra, dengan Partai Gerindra. Apa ada tanyakan ke Bobi Nasution langsung, karena sudah menjadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandiriannya ada di dia. ada konsultasi ke Bapak sebelumnya? Ya, jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Ya, Terima kasih Pak. orang tua hanya mendoakan. Nah, tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya? Ya, celetukan-celetukan yang tidak perlu, seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. Siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Pak Bobi sudah resmi keluar dari PDIP dan menyatakan sikap akan maju di Sumatera Utara, Pilkada Gubernur di Sumatera Utara berangkat dari Partai Gerindra. Tentu ini hal yang menarik dari segi PDIP itu sendiri. Prediksi sementara PDIP yang katanya punya calon sendiri kemungkinan besar ini akan melawan Basuki Cahayapurnama ya, yaitu yang kita sebut dengan Pak Ahok. Memang digadang-gadang di Sumatera Utara ini Pak Ahok digadang-gadang dari awal memang mau ingin maju untuk melawan si Bobi Nasution. Bagaimana sikap bagaimana sikap PDIP terkait Bobi sudah resmi menjadi Partai Gerindra ini? Mari kita lihat dan tonton bersama. Enggak, saya nggak campur soal itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu. Oke? Nggak ada urusan dengan Bobi. Kita punya calon sendiri gitu. Siapa Bang yang udah kuat di Ada beberapa yang sedang melakukan proses, memang ikut proses pencarian, termasuk gubernur incumbent, juga ada beberapa, tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di PDIP. Apakah Mas Gibran dengan Pak Jokowi akan juga berlabuh kepada Partai Gerindra yang sudah dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini? Bersikapnya Bobi Nasution, bagaimana sih respon PDIP? Saya penasaran terhadap respon PDIP ya. Apakah ada penyesalan atau memang mau fake di Pilkada Sumut mungkin? Saya juga penasaran. Saya melihat dari wajah si Pak Bobi ya, saya terkadang merasa kasihan. Pertama saya kasihan, sejauh ini Bobi Nasution tidak pernah bersikap apapun. Dia hanya sebagai tim sukses Presiden Prabowo Subianto waktu itu. Dalam pernyataan sikap ataupun pendapat, dia tidak pernah pendapat sama sekali sebenarnya. Cuma dari pihak PDIP itu sendiri menggiring opini seolah-olah Bobi Nasution sudah keluar juga dari PDIP, dan faktanya sekarang itu menjadi kenyataan. Bobi Nasution secara resmi keluar dari PDIP dan menjadi kader partainya Gerindra.
Kalau dari pernyataan si Bang Nusron Wahid, ya sebenarnya ada penyesalan-penyesalan lah di kubu Banteng ya. Cuma penyesalan-penyesalan itu mungkin dipoles dengan sedemikian rupa bahasanya sehingga lahir hujatan-hujatan, info miring terkait presiden dan sebagainya itu. Mari kita simak video dari Bang Nusron bagaimana penjelasannya tentang PDIP itu menyesal. Mari kita lihat dan tonton bersama. Nah, tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya, Ya, celetukan-celetukan yang tidak perlu seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Itu kan sahabat saya itu. Kok jangan bilang ya. Kamu tahu nggak Mas Hasto itu? Teman saya masuk DPR pertama kali. 2009. 2004. 2004. Komisi 6 dia. Patut. Wah, anaknya. Itu air mata apa mata air tuh komisinya? Komisinya itu ya pokoknya ada air matanya dan juga ada mata air. Iya. Wow, itu anaknya pinter, intelek, udah ngomong tuh sistematis. Bung Karno banget lah. Dan nampak intelek karena pakai kacamata begitu kan. Iya. Wah. Ya tapi ya kalau ini belakangan terakhir ini ya bicaranya seperti menampakkan penyesalan-penyesalan. Bukannya membela dan ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu sesungguhnya itu menyesal tapi menggunakan kamuflase bahasa lain. Dia menyesal kenapa kok kita nggak ngikutin maunya Pak Jokowi seperti begitu. Masa? Iya menyesal. Dari apa indikasinya, Pak Yai? Iya. Indikasi kenapa yang diserang ke Pak Jokowi itu sama keluarganya terus? Iya. Mas Gibran lah diserang. Iya, sebagai pengendara apa nih? Iya, supir truk yang nabrak-nabrak begitu. Dibilang bahkan Pak Jokowi meminta Pak Rias Rashid untuk Take over PDI Perjuangan katanya Pak. Dia itu lupa. 95% sopir truk itu Korea. Dan 95% ya. 5%-nya ini apa Pak Yai? Ya kadang-kadang ada sebagian yang Golkar, ada sebagian ada yang PKB juga kan. Iya. Dan 95% Korea itu pasti PDIP bos, sopir truk itu bos. Oke. Jadi kalau ada sopir truk yang nabrak-nabrak itu ya sebetulnya merasa karena kurang pembinaan dari Korea juga sebetulnya. Sopir truk Pak. Probabilitasnya lebih banyak PDI kalau Korea. dulu itu rata-rata dulu Korea. Keringat itu Korea. Tinggal Koreanya sholat apa nggak sholat. Ya. Jadi itu hanya bentuk rasanya hanya bentuk masalah penyesalan. Sehingga apa? Karena ini akhirnya dia ada rasa kebencian yang berlebihan. Kan gitu kan? Ini analisanya itu. Karena itu ya mumpung ini di bulan Syawal, bulan baik ya. Sudahlah Mas Hasto, ya kan, janganlah karena kalau kata Al-Qur'annya itu janganlah karena kebencian terhadap seseorang itu kamu kemudian berlaku tidak adil. Jadi ya harus ada Allah ta'dilu. I'dilu innahu huwa aqrabu lit-taqwa. Gitu. Jadi ya harus adil, jangan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi semua salah, apa yang dilakukan oleh Pak Mas Gibran salah. Ya karena penyesalan, karena sebetulnya kan ya Mas Hasto kan udah berusaha kan di situ, berusaha mempertahankan Mas Gibran supaya nggak nyalon kan udah berkali-kali. Dari video ini sebenarnya kita banyak mengambil hikmah ya dari pernyataan Pak Nusron Wahid, yang mana Pak Nusron Wahid memang secara bahasa, secara pendapat beliau tidak ada narasi-narasi kontroversi, narasi-narasi yang menyatakan ini provokatif. Tidak pernah Pak Nusron Wahid mengatakan provokatif dan sebagainya. Kalau bisa ayo rangkul bersama.
Kalau memang mau berada di luar oposisi, menjadi oposisi yang baik, narasi Nusron Wahid sangat jelas sekali ya barusan. Dan mengajak untuk pihak PDIP itu sendiri, udahlah yang sudah-sudah begitu. Jangan terlalu banter juga. Dan ini juga, Pak Bobi kan sudah masuk Gerindra nih. Bagaimana kemungkinan besar Pak Jokowi, Mas Gibran akan juga menyusul, apakah juga menyusul ke Gerindra atau ke Partai Golkar? Prediksi saya, Bobi Nasution salah satu perwakilan dari keluarga Jokowi. Artinya bisa tarik kesimpulan Mas Gibran juga akan masuk Gerindra. Prediksi saya, bisa diambil bisa tidak. Pak Jokowi bisa juga, Pak Jokowi juga bisa masuk Gerindra. Atau beliau Pak Jokowi non partai tapi menjadi penasehat dari presiden. Bisa-bisa saja. Sejauh ini karpet merah seluruh partai masih terbuka lebar untuk Mas Gibran dan Pak Jokowi. Itu mungkin pendapat kita hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.